warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka lakukan 3 hal yang sangat penting untuk menghindari virus corona, yaitu gunakan masker ketika keluar rumah, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun setelah bepergian atau memegang hal-hal yang kotor, dan jauhi kerumunan. Dan bila ada waktu, ingat, manfaatkan sedikit waktunya untuk berolahraga agar imunitas tubuh kita menjadi kuat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita akan masuk ke tema 6, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita memulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama, diharapkan nanti setelah kita melakukan mengamati reklame, kita diharapkan dapat menuliskan isi atau tujuan dan lembaga yang membuat sebuah reklame dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan berlatih diharapkan kita dapat berdiskusi tentang pengertian reklame dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca diharapkan kita dapat menjelaskan macam-macam reklame. Dengan kegiatan berlatih diharapkan kita dapat menentukan gagasan utama dengan tepat. Lalu yang terakhir, dengan kegiatan mengamati diharapkan kita dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan agar kita lebih memahami tentang ciri-ciri pubertas, ya. Baik, sekarang Bapak minta kalian buka buku kalian halaman 92, ya. Kita masuk ke halaman 92. Perhatikan di sana ada gambar seorang anak berada di depan kelas, dia sedang melakukan atau menjelaskan kepada teman-temannya, ya, tentang sesuatu, ya. Sekarang kita lanjut ke bacaan di sana. Pagi itu Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat berjalan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah, melihat beberapa reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame yang berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat, ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang, penawaran suatu produk dagang, ya. Apakah yang dimaksud dengan reklame? Nah, untuk memahami tentang reklame, sekarang coba kalian perhatikan gambar di buku kalian halaman 93, ya. Oke. Di halaman 93 ini ada sebuah gambar reklame. Kita perhatikan di atas ini. Seperti inilah reklame. Ya. Amati baik-baik. Oke, sebelum kita membahas tentang reklame, sejelas-jelasnya, perhatikan baik-baik. Ini adalah gambar reklame. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. 2 anak lebih baik. Lihat di sini BKKBN, kita lihat. Ini di sini ada arti-arti khusus, ya. Oke, sudah diperhatikan. Nah, karena sudah diperhatikan, sekarang coba kalian isi. Ini tugas yang pertama dulu, ya. Tugas yang pertama buat kalian, isi jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut yang ada di halaman 93. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Tadi sudah Bapak bacakan. Nah, gambar apa yang terdapat pada papan reklame tadi? Nah, ya. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Tadi ada lambang, ya, ada lambang. Nah, itulah lembaga yang
memasang reklame. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Nah, di sini kita bahas tentang macam-macam reklame. Nah, kita pahami dulu apa itu reklame ya. Perhatikan baik-baik di buku kalian halaman 94 ya. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen atau pembeli ya. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan dan yang disampaikan dan ingin memiliki, menggunakan atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame, ditinjau dari tujuan, terdiri dari reklame komersil dan reklame non komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual ya. Nah, kita harus lebih perjelas lagi ya. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya. Yang pertama, reklame dalam ruang dan reklame di luar ruang. Reklame di dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Sedangkan reklame di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur-unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar ya. Nah, contoh ini adalah contoh baliho ya. Biasanya bertuliskan di atas toko kadang-kadang ya. Oke, kita lanjut. Kemudian billboard. Billboard ini ukuran besar ya biasanya. Biasanya dibuat yang khusus tempatnya ya. Lalu yang ketiga seperti ini, spanduk. Biasanya ada di depan-depan toko. Nah, kalian bisa lihat ada di depan-depan toko misalnya. Lalu ada poster. Poster ini kecil, tidak besar biasanya ya. Poster ini tidak biasanya hanya ditempel-tempel di tempat tertentu. Jadi dia berukuran kecil dibandingkan dengan reklame yang lain. Jelas ya? Kemudian ada yang namanya brosur. Nah, brosur ini selebaran ya. Brosur ini berbentuk selebaran. Oke, ini juga disebut sebagai reklame. Lalu selain itu ada juga katalog ya, seperti ini. Nah, ada daftar harga barangnya ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf pada bacaan tersebut memiliki gagasan utama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan utama ya. Apa gagasan utama paragraf pertama ya? Kemudian apa gagasan utama pada paragraf kedua dan apa gagasan utama pada paragraf ketiga? Apakah menurutmu judul dan isi bacaan sesuai? Coba ceritakan kepada teman-temanmu ya. Nah, sekarang ini tugas buat kalian ya. Di sana ada tabel, perhatikan. Nah, tuliskan gagasan-gagasan utama dari 3 paragraf tadi ya. Coba kalian tuliskan 3 gagasan utama dari paragraf tadi dengan cara yang tentukan terlebih dahulu gagasan utama dari paragraf ya. Jelas ya? Oke, ini tugas kedua buat kalian hari ini. Tugas kedua halaman 96 ya. Oke, selanjutnya amatilah reklame video media visual berikut ini. Nah, kita lihat. Hadirilah seminar remaja zaman now dan positif saat memasuki pubertas oleh
Kemala Pertamnya, Pretamnya ya, di Gedung Olahraga Jalan Merdeka Raya nomor 88. Nah, setelah memperhatikan itu, coba sekarang kira-kira apa nama reklame media visual pada gambar di atas. Nah, kita lihat apa namanya. Ini namanya brosur ya, brosur ya. Oke, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ini brosur. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Coba tuliskan kembali ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengenal beberapa ciri-ciri masa pubertas ya. Kalau untuk laki-laki, ingat, untuk laki-laki tumbuhnya jakun, bulu-bulu tipis, baik di kumis ya, di bagian-bagian intim bagi laki-laki ya, seperti berjenggot ya, kemudian di daerah kemaluan dan seterusnya. Nah, itu suara lebih besar ya. Kalau perempuan, kemarin kita sudah pelajari, yaitu salah satunya suaranya akan melengking. Kemudian yang kedua, pinggul akan membesar dan bagian dada akan membesar dan tumbuhnya bulu-bulu halus. Nah, itu adalah beberapa ciri dari masa pubertas. Kalian boleh mencari informasi lebih banyak tentang masa-masa ciri pubertas. Kenapa? Karena sekarang kalian sudah mendekati masa pubertas, bahkan sudah mengalami masa-masa pubertas ya. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi dengan pembahasan selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.